Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran ekonomi. Sekarang pertemuan yang ketiga berarti. Pertemuan kemarin kita sudah membahas materi konsep dasar ilmu ekonomi dan belum selesai. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan lanjutkan kembali. Mengingatkan untuk siswa yang belum selesai di KPM yang kemarin, belum menyelesaikan tugasnya, silahkan untuk menyetorkan tugasnya di classroom ini. Ya, kita akan lanjutkan. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Kemarin kita sudah membahas tujuan pembelajarannya sampai yang kelima, dan yang tujuan pembelajaran yang keenam tentang biaya peluang, prinsip dan motif ekonomi, pembagian, dan ekonomi syariah kita belum. Nah, sekarang kita akan bahas untuk pokok bahasan yang ini. Ya, ini sudah kita bahas. Sekarang kita langsung ke biaya peluang. Namun sebelumnya, kemarin kita sudah membahas ini, bahwa inti masalah ekonomi itu berawal dari adanya kelangkaan, di mana kebutuhan manusia yang tak terbatas menghadapi alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Jadi ada situasi di mana kita harus memilih karena sumber daya yang kita miliki sangat terbatas. Padahal kebutuhan yang kita inginkan itu tak terhingga, akan terus ada kebutuhannya. Nah, sebagai akibatnya maka kita itu harus membuat pilihan, atau manusia harus membuat pilihan. Nah, resiko membuat pilihan ini, maka kita akan membahas ini, materi ini, biaya peluang. Dalam ilmu ekonomi ada pembahasan tentang opportunity cost atau biaya peluang. Nah, tadi sudah dibahas bagaimana kelangkaan ini ternyata kita harus memilih pada akhirnya. Tidak bisa seluruh kebutuhan itu dipenuhi semuanya. Kita harus memilih kebutuhan mana yang menjadi prioritas. Nah, dalam memilih itu kita dihadapkan pada berbagai macam alternatif pilihan. Ingin ini, ingin itu, dan segala macam. Namun pada akhirnya kita akan memilih hanya satu pilihan saja, dan meninggalkan alternatif pilihan yang lain. Jadi yang ada di hadapan kita pingin ini, pingin ini, pingin ini, kita harus memilih pada akhirnya. Memilih salah satu. Nah, alternatif pilihan yang tidak dipilih inilah yang disebut opportunity cost atau biaya peluang. Di dalam ekonomi itu akan diukur dalam satuan uang nantinya. Nah, pengertiannya nih dari penjelasan yang tadi, maka bisa diartikan biaya peluang ini atau opportunity cost ini sebagai pengorbanan yang kita keluarkan, yang harus kita hadapi berupa hilangnya kesempatan. Jadi biayanya dalam bentuk hilangnya kesempatan. Hilangnya kesempatan kita untuk memilih satu pilihan yang lain akibat memilih pilihan yang lainnya juga gitu. Jadi pilihan-pilihan yang kita hadapi, kita ambil satu pilihan. Nah, pilihan yang tidak kita ambil itu adalah opportunity cost-nya, atau hilang kesempatan kita untuk memilih yang lain karena memilih satu pilihan gitu. Itu namanya biaya peluang atau opportunity cost. Nah, kita langsung ke contoh realnya saja. Misal kalian nanti kalau lulus SMA, katakanlah misal si Andi ini dihadapkan pada dua pilihan. Apakah melanjutkan kuliah atau bekerja di pabrik, misal dengan gaji 2 juta per bulan misalkan. Nah, salah satu harus dipilih, tidak bisa kedua-duanya, mau kuliah atau bekerja. Jadi ini berkaitan dengan waktu, bentrok waktunya. Jadi kalau kuliah berarti bekerjanya ditinggalkan. Kalau memilih bekerja berarti kuliahnya tidak bisa. Misal yang diambil adalah si Andi ini memilih melanjutkan kuliah. Nah, berarti dari dua pilihan ini yang diambil satu, yaitu melanjutkan kuliah. Nah, jika dipilih melanjutkan kuliah, maka hilang kesempatan si Andi ini untuk bekerja dengan gaji 2 juta per bulan. Nah, ini adalah
biaya peluang namanya, atau opportunity cost. Jadi dalam ilmu ekonomi itu akan ada pembahasan opportunity cost seperti ini, sebab ilmu ekonomi itu ilmu memilih. Jadi kalau memilih berarti ada pilihan yang lain yang tidak diambil. Nah, pilihan yang lain yang tidak diambil ini menunjukkan biaya peluang atau opportunity cost. Nah, kasus si Andi ini, contoh si Andi ini berarti biaya peluangnya bisa dikatakan dengan melanjutkan kuliah, dengan memilih melanjutkan kuliah, maka besarnya opportunity cost-nya adalah sebesar 2 juta per bulan, yaitu hilang kesempatan dia untuk bekerja dengan memperoleh pendapatan atau gaji 2 juta per bulan. Inilah opportunity cost-nya. Ini adalah resiko si Andi karena memilih. Sebab tidak bisa memilih dua-duanya. Nah, dalam kasus yang lain pun sama. Ketika kita dihadapan pada berbagai macam pilihan, harus mengambil satu pilihan, maka pilihan yang lainnya itu adalah opportunity cost-nya. Hilang kesempatan kita untuk memilih yang lain. Karena kita sudah memilih salah satu. Itu opportunity cost. Nah, kita lanjutkan sekarang prinsip ekonomi. Nah, kalau menurut Menkeu ini ahli ekonomi, prinsip ekonomi ini adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang seoptimal mungkin. Itu namanya prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ini menjadi pedoman bagi para pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, prinsipnya kita harus bisa mengeluarkan pengorbanan yang tertentu, atau bisa dikatakan juga sekecilnya, tapi yang rasional, pengorbanan tertentu untuk memperoleh yang optimal. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini, para pelaku ekonomi yang dimaksud di sini adalah ketika berkegiatan ekonomi mengkonsumsi barang, berarti ini konsumen. Nah, pelaku ekonomi itu, konsumen itu mengkonsumsi barang dan jasa. Produsen, ini ketika memproduksi berbagai macam barang dan jasa. Dan ada kegiatan mendistribusikan barang dan jasa, ini distributor berarti. Jadi di sini yang akan kita bahas prinsip ekonominya adalah bagi pelaku ekonomi, konsumen mengkonsumsi barang dan jasa, bagi produsen dalam memproduksi barang dan jasa, dan bagi distributor yang mendistribusikan barang dan jasa. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Prinsip ekonomi untuk konsumen. Nah, kalau untuk konsumen mah ini akan menjadi dasar tindakan konsumen agar ketika dia mengkonsumsi barang dan jasa terarah, rasional, dan cermat. Tidak kemahalan ketika dia membeli. Maka dia harus punya prinsip ekonomi konsumen itu. Jadi dia harus bisa menentukan skala prioritas nih yang harus diperhatikan oleh konsumen. Yang pertama adalah skala prioritasnya. Kebutuhan mana yang harus didahulukan? Barang mana yang harus dibeli terlebih dahulu? Dengan mempertimbangkan jumlah uang yang dimiliki. Terus membeli barang dan jasa yang dimiliki dengan kualitas terbaik, dengan harga yang murah dan terjangkau tentu saja. Terus berusaha memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dengan harga yang murah. Cuman memang harus rasional juga. Biasanya yang berkualitas itu harganya tidak murah, tapi kita harus cari yang seminimal mungkin, yang terjangkau sesuai dengan keadaan kondisi keuangan kita. Ini adalah prinsip ekonomi yang dilakukan oleh konsumen.